Kalimat yang kita biasakan, dosa yang kita kerjakan, maka itu yang kemudian akan diperlihatkan. Orang yang sering nonton porno, ya itu yang dia lihat ketika mau meninggal dunia. Orang yang kumpul dengan sesuatu yang buruk, ya setan itu ngerti. Track recordnya kita semua hidup tuh tahu, setan tuh ngerti ini orang ini tobat atau tidak tobat. Setan tuh tahu, Pak. Itu yang akan diambil supaya orang ini akan mengingat itu ketika akan meninggal dunia, dan yang diingat itu kemaksiatan itu. Makanya sampai syirik, tidak bisa mati-mati. Ya, dosa aja bisa menjadi sebab sulh khotimah, apalagi syirik, Pak. Sama orang, tanya sama orang-orang yang mati, yang hidupnya bawa syirik, Pak. Bawa benda-benda apa yang menjadi tempat-tempat kesyirikan di dalam tubuhnya itu. Matinya susah, Pak. Matinya susah. Baru kemarin 2 hari yang lalu saya ditelepon salah satu jamaah Bintaro, dia punya kerabat gitu. Matinya susah, kesakitan, matanya melotot-melotot gitu. Terus sampai kemudian anaknya nanya sama ibunya, ini bapak punya apa sih Bu, kok kayak gini meninggalnya, kok susah Bu gitu. Ada itu beberapa barang ditaruh di lemarinya nak, Insya Allah itu. Sampai kerabatnya nelpon saya, terus barang-barang ini kami apakan Ustaz? Sudah dihancurkan, dibakar, baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Bahwasanya setan itu datang kepada kita ketika orang itu akan meninggal dunia, dan beliau menyebutkan hadisnya. Tapi kita sebutkan dan kita bacakan dulu hadisnya. Diriwayatkan dari Nabi, sesungguhnya apabila seseorang itu akan meninggal dunia, maka duduklah 2 setan di sisinya, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Setan yang di sebelah kanan akan berwujud sebagaimana ayahnya ketika dia akan meninggal dunia. Maka setan yang berwujud dengan rupa wajah ayahnya itu berkata kepada anaknya, "Nak, masuklah kamu kepada Nasara. Sesungguhnya aku adalah orang yang sangat menyayangi dan mencintai kamu. Dan masuklah kamu kepada Nasara karena dia itu adalah agama yang terbaik." Setan yang satunya yang duduk di sebelah kiri akan berwujud sebagaimana ibunya. Maka setan ketika berwujud kepada ibunya, setan itu berkata, "Saya ini ibumu. Tetekku telah memberikan kepadamu air susu, dan pahaku telah menjadi pangkuanmu. Matilah kamu pada agama Yahudi, karena sesungguhnya agama Yahudi adalah agama yang benar." Hadis itu disampaikan oleh beliau dari satu riwayat dari Ibni Abi Zaid. Setelah Imam Al-Qurtubi menyampaikan tentang ini, ternyata kita mendapati apakah hadis yang disebutkan oleh beliau itu benar ataukah tidak. Ternyata hadis yang disampaikan oleh beliau ketika beliau menyampaikan tentang hadirnya setan ketika akan meninggal dunia, hadis itu setelah ditahqiq kemudian disampaikan pula oleh Imam As-Suyuti, hadis itu tidak benar. Kok bisa ya sekali Imam Al-Qurtubi menyampaikan hadis yang tidak sahih, Ustaz? Kita harus paham, sesempurna siapapun setiap ulama, sesungguhnya tidak semua yang disampaikan itu pasti benar. Dan salah itu hal yang biasa, tapi salahnya ulama tetap mendapatkan satu pahala karena kesungguhan dia ketika mempelajari ilmu dan menyebarkannya. Jadi bukan berarti langsung kita tuduh Imam Qurtubi ini syubhat, Imam Al-Qurtubi tidak jelas karena menyampaikan hadis dhaif. Enggak lah, kita tetap menghormati Imam Al-Qurtubi karena sesungguhnya kebaikan yang beliau sampaikan dan ilmu yang beliau sampaikan jauh lebih banyak daripada kesalahan-kesalahan yang beliau miliki. Sekarang kita balik kepada hadisnya. Kalau hadisnya tidak sahih, berarti setan tidak hadir kepada kita ketika kita akan meninggal dunia. Jawabannya tidak. Sesungguhnya hadis ini bukan satu-satunya untuk menunjukkan bahwasanya setan itu hadir kepada kita ketika meninggal dunia. Ada banyak hadis-hadis yang lainnya yang ternyata hadis-hadis yang lainnya itu derajatnya hasan, dan tidak sedikit yang derajat hadisnya itu adalah sahih. Jadi Bapak dan Ibu harus paham, kalau ada satu masalah diterangkan dengan satu hadis yang lemah, belum tentu hadis-hadis yang lainnya pun lemah dalam masalah itu, karena bisa jadi ada yang hasan, ada yang sahih di samping hadis yang lemah. Kita akan sampaikan di mana itu para ulama menyampaikan. Para ulama menyampaikan bahwasanya setan itu memang betul-betul hadir. Ketika seseorang itu akan meninggal dunia, sesungguhnya setan itu hadir. Maka di antara ulama yang menyampaikan bahwasanya setan itu hadir ketika kita akan meninggal dunia, di antara
dalil yang disampaikan oleh mereka itu adalah sesungguhnya Rasulullah itu menyampaikan kepada kita, sesungguhnya setan itu selalu mengawasi kita dalam setiap perkara. Bapak dan Ibu pasti pernah membaca hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya setan itu selalu mengawasi manusia dalam seluruh gerak-gerik yang dilakukan oleh manusia. Ketika kita sebelum makan, setan pun akan memperhatikan kita dan mengawasi kita. Apakah kita membaca basmalah ataukah tidak sebelum makan? Kalau kemudian kita membaca basmalah, setan tidak bisa ikut serta dalam makanan yang kita konsumsi. Tapi ketika kita makan tidak membaca basmalah, maka setan itu akan makan bersama dengan kita dan mengambil keuntungan dari apa yang kita konsumsi. Makanya Rasulullah kan pernah tersenyum. Ketika ditanya, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Fulan tadi makan lupa membaca basmalah dan setan hadir bersamanya untuk makan ketika dia lupa membaca basmalah. Di tengah-tengahnya dia membaca doa kembali, bismillah awwaluhu wa akhiruhu, dan kemudian setan memuntahkan apa yang tadi telah dia makan bersama orang itu. Setan juga hadir bersama kita ketika kita akan masuk rumah, Pak. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim tentunya kita paham, setiap dari kita kalau pulang ke rumah, sebelum kita masuk ke dalam rumah itu setan itu ngawasin kita. Apakah kita nanti masuk dengan membaca bismillah ataukah tidak? Kalau kita kemudian masuk ke rumah membaca bismillah, kalau rumah itu sudah kita tinggalkan cukup lama, kita membaca salamnya, assalamu alayna wa ala ibadis salihin. Kalau kita meninggalkannya cuma dari pagi, kita membaca assalamualaikum. Kita membaca bismillah, kemudian makan malam membaca bismillah, kemudian setan yang mengawasi itu di luar pintu berkata kepada teman-temannya, la asya wala mabita lakum, tidak ada makan malam bagi kalian dan tidak ada tempat tidur untuk kalian. Kenapa? Tempat itu dimasuki dalam kondisi berzikir dan makannya dalam kondisi dimulai dengan berzikir. Tapi kalau ada orang yang pulang ke rumah, saya dan Bapak pulang ke rumah, buka pintu tidak membaca bismillah, kemudian ketika makan malam yang disediakan di rumah kita tidak membaca zikir, maka kemudian setan itu akan berkata kepada teman-temannya, asya wa mabita lakum, kalian punya makan malam dan kalian punya tempat tidur di sini. Dan akhirnya mereka tidur di rumah itu, mengambil manfaat di rumah itu dan mengambil manfaat dari apa yang dikonsumsi oleh penghuni rumah itu. Disitulah kita menjumpai para ulama lalu menyebutkan dalam qiyas aula. Qiyas aula yang disebutkan oleh para ulama adalah, kalaulah kita dalam kondisi makan itu disaksikan oleh malaikat, dan kalaulah kita ketika akan minum disaksikan oleh malaikat, dan ketika kita akan masuk rumah setan itu menyaksikan kita, dan kalaulah kita ketika makan setan itu menyaksikan kita, dan seluruh perbuatan yang kita lakukan itu disaksikan oleh setan untuk melihat celah mendatangkan kemudaratan untuk diri kita, apalagi ketika kita akan meninggal dunia, pasti setan itu hadir. Karena perang puputan yang terjadi pada kehidupan manusia itu terjadi ketika orang itu akan meninggal dunia. Disitulah terjadi pertempuran besar-besaran antara yang hak dengan yang batil, karena setan tahu itulah saatnya dia menggelincirkan dan menyesatkan manusia pada akhir kehidupannya, karena dia tahu hadis Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim, seluruh amal itu ditentukan bagaimana penutupnya, dan dia ingin menentukan penutup itu buruk bagi manusia ketika digoda olehnya. Makanya disitulah kita akhirnya memahami, para ulama Ahlussunnah menyampaikan, walaupun hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di sini tidak sahih, tetapi tidak menafikan hadis-hadis yang lainnya yang kondisinya sahih, yang menerangkan bahwasanya setan itu hadir ketika seseorang itu akan meninggal dunia. Makanya kita menjumpai dengan kias dan analogi yang sederhana lagi. Bapak tentunya tahu kan, orang-orang yang ketika dia itu mempropagandakan agama, ketika dia itu mensyiarkan agamanya, orang itu kalau mensyiarkan agamanya itu sampai orang yang sakit pun masih bagaimana diajak kepada agamanya. Coba kalau Bapak lihat rumah sakit non muslim dan bukan rumah sakit umum, rumah sakit milik yayasan agama lain, pasti di situ ada kitab-kitab sucinya, ada kata-kata suci yang ditempelkan pada dinding-dindingnya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka ada yang bertugas untuk mengiringi orang ataupun pasien ketika akan meninggal dunia.
Bahkan saya sempat mendengar rumor dulu ketika saya SD, ada salah satu tokoh nasional, tokoh Islam nasional, ketika akan meninggal dunia, maka sesungguhnya sempat didatangi beberapa orang dan diajak untuk berpindah agama. Entah benar ataukah tidak rumor itu, tapi itu sudah cukup memberikan gambaran kepada kita. Kalaulah manusia memiliki keyakinan batil dan dia ternyata mendakwahkan keyakinan batil itu kepada manusia yang dia inginkan, karena dengan kaidah ingin menyelamatkan dimasukkan kepada agama-agama yang batil itu, apalagi setan dalam bentuk jin, pasti tidak akan pernah membiarkan seseorang ketika akan mati kecuali bagaimana orang itu digoda dan diselewengkan supaya dia melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, karena setan tahu segala sesuatu ditentukan oleh Allah bagaimana penutupnya manusia itu ketika meninggal dunia. Makanya sampai Allah kemudian sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8, satu doa supaya betul-betul kita memegang betul bagaimana keyakinan kita, supaya keyakinan kita betul-betul menjadi keyakinan kita ketika meninggal dunia dan tidak terpengaruh dengan bisikan setan ketika akan meninggal dunia. Makanya satu doa yang sering kita hafalkan, sering kita ucapkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk. Di situ Imam Qurtubi menyampaikan itu ayat berbicara supaya kita kalau sudah mendapatkan petunjuk jangan condong kepada kesesatan ketika kita akan meninggal dunia, karena pengaruh setan ketika menggoda kita dan menyesakkan dada kita ketika detik-detik sakaratul maut sebelum kita menutup mata. Selain dalil itu, sebelum saya sampaikan dalil yang lainnya yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, ada nggak dalil lain Ustadz bahwasanya betul-betul setan itu datang untuk menggoda kita dan menyesatkan kita ketika akan meninggal dunia? Ada. Saya akan sebutkan dua kisah atau dua dalil yang sahih. Dalil yang pertama yaitu ketika Nabi menyampaikan ketika sedang di dalam peperangan. Lalu kemudian Nabi bersama dengan para sahabatnya, lalu ada seseorang sahabat yang berjibaku dengan gagah berani. Dan banyak orang-orang musyrik itu yang tertebas dengan pedangnya. Rasulullah kemudian berkata, apa yang kalian katakan tentang orang ini? Para sahabat yang di sampingnya Rasulullah berkata, ya Rasulullah, innahu min ahlil jannah. Dia insya Allah termasuk penduduk surga ya Rasulullah. Lihat semangatnya berjibaku di dalam memerangi musuh-musuh Allah. Rasulullah mengatakan, tidak, dia ini penduduk neraka. Ada satu sahabat yang kemudian penasaran dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Dia mengikuti sahabat itu, orang itu di dalam peperangan tersebut. Ternyata dalam peperangan tersebut, orang yang tadi dilihat oleh para sahabat dengan pandangan kagum, ternyata dia tersambat dengan pedang, jatuh dari kudanya. Ketika jatuh dari kudanya, maka dia merasakan sakit yang berat dari tebasan pedang itu. Ketika dia sakit yang berat, dia tidak kuat dengan sakitnya. Dia melihat sebilah pedang yang ada di sampingnya, diraih sebelah pedang itu, ditusukkan ke tubuhnya berkali-kali. Mati, tapi bukan mati di dalam kondisi membela kalimat Allah, tetapi matinya bunuh diri. Siapa yang menggerakkan dia untuk mengambil pedang itu? Syaitan. Syaitan yang kemudian membisikkan kepada hatinya, raih pedang itu supaya sakitmu ini tidak terlalu lama. Sudah terlalu lama kamu, terlalu sakit kamu. Akhirnya bisikan itu masuk ke dalam pikirannya, kemudian diraih pedang itu, yang mana kalaupun dia nunggu beberapa menit mungkin akan berubah takdirnya. Ternyata diraih itu, kemudian pedang tersebut ditusukkan ke tubuhnya berkali-kali, dan akhirnya matinya mati bunuh diri dan bukan mati di dalam jihad membela kalimat Allah. Di situ dalil tambahan. Ternyata orang yang akan meninggal dunia itu, pengaruh setan itu begitu kuat dalam kehidupan ketika orang itu akan meninggal dunia. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kita menjumpai orang ketika akan sakaratul maut itu jangan pernah ditinggalkan. Makanya sampai Nabi memberikan wasiat, memberikan nasihat, lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Makanya sampai Nabi memberikan wasiat kepada kita, kalau ada orang yang akan meninggal di antara kalian, talqin terus itu di telinganya sebagian sini. Talqin terus, jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena sesungguhnya kita tidak tahu apa yang dia rasakan, dan kita memastikan talqin itu akan membantu dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah
supaya setan tidak jadi memurtadkan ia di penghujung ajalnya ketika akan meninggal dunia. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya setan itu datang kepada kita dan menggoda kita ketika kita akan meninggal dunia, yaitu adalah dalil dari salah satu riwayat yang mungkin sebagian dari kita pernah mendengar. Mungkin kita masih ingat ada sebuah hadis Rasulullah yang menceritakan tentang orang yang menjadi ahli ibadah bertahun-tahun, sampai kemudian dia tergoda dengan godaan wanita yang dititipkan kepadanya. Singkat ceritanya, dia berzina dengan wanita itu, padahal ahli ibadah. Dibunuh wanita itu, lalu kemudian dikuburkan di salah satu bagian rumahnya. Sampai kemudian 3 laki-laki yang menitipkan gadis itu kepadanya, itu kemudian datang bertanya, mana adik kami? Adik kamu kabur. Padahal adiknya dibunuh karena perbuatan zina sampai perempuan itu hamil. Maka ketika akhirnya apa yang dilakukan ahli ibadah itu terungkap, apa yang terjadi? Maka sesungguhnya 3 pemuda itu bersama dengan orang kampung marah, murka, sampai dipukuli ahli ibadah itu ketika ketahuan bahwasanya dia membunuh adik perempuan mereka. Ketika dalam kondisi sakit yang berat itu, yang dia rasakan dan perih yang dia rasakan karena pukulan-pukulan yang mengenai kepadanya, maka setan datang dan berkata, kufurlah kamu kepada Allah, aku bebaskan dari rasa perih dan sakit yang kamu rasakan. Ketika itu dia berkata, inni kafartu billah, saya kufur kepada Allah. Tepat ketika mengatakan itu tertipu dengan bisikan setan, pada saat itulah dia meninggal dunia dalam kondisi sudah murtad kepada Allah. Nah, itu dalil. Jadi itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami orang ketika akan meninggal dunia, setan itu datang menggoda betul, dan bagaimana menyeret dia supaya meninggalkan agama yang telah dia yakini selama hidupnya dan mengingkari serta mengkufuri semua ibadah yang telah dia kerjakan. Makanya sabarnya kita kalau mendapati orang yang akan meninggal dunia itu sabar, talqin terus, jangan pernah ditinggalkan. Bapak capek, ganti sama yang lainnya anggota keluarga. Anggota keluarga itu capek, gantikan sama yang lainnya, supaya jangan ditinggalkan. Karena pada saat itulah terjadinya peperangan besar-besaran antara yang hak dengan yang batil, dan pastikan anggota keluarga kita yang akan meninggal dunia itu tidak dia dengarkan kecuali kalimat la ilaha illallah yang kita perdengarkan di telinga kanannya. Dan itulah yang menjadikan kita faham kenapa Nabi memerintahkan talqin untuk kita perdengarkan kepada mereka yang meninggal dunia, karena itu yang akan menguatkan dia ketika akan menghadapi godaan setan di penghujung ajalnya. Makanya kadang-kadang sedih ya Pak. Ini harapan saya, kalaupun ada di antara kita jadi dokter, kalau ada yang jadi dokter, ada yang punya rumah sakit, orang-orang yang di ICU itu seharusnya tidak boleh diisolasi dari keluarganya. Orang kalau sudah di ICU itu berada di antara sakit yang berat dan sakaratul maut, yang mana ketika dia sudah berada di antara batasan sakit yang berat dan sakaratul maut, tidak ada yang dibutuhkan Pak orang yang sakaratul maut kecuali dikuatkan betul bagaimana dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupannya supaya mengucapkan itu. Tentunya yang kita dapatkan hari ini di rumah sakit tentunya berbeda. Kalau ada orang sudah masuk ICU malah tidak boleh ditemani, padahal saat itulah masa-masa genting. Bisa jadi ICU itu ketika ditempati oleh saudara kita semakin memburuk kondisinya pada saat sakaratul maut, malah ditemani alat-alat yang dipasang pada tubuhnya, tapi tidak ada satu pun keluarga yang menemaninya untuk dia dengarkan kalimat Allah di telinganya. Dan kita khawatir itu. Setan itu tidak pernah letih menggoda manusia sampai memastikan orang itu mati, baru setan itu akan pindah kepada orang lain. Sekarang mari kita baca riwayat-riwayat yang lainnya. Kita buka halaman 82. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ya. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal itu putranya Imam Ahmad bin Hanbal. Nama putranya Abdullah, makanya kunyahnya Imam Ahmad itu Abdullah. Maka Abdullah bin Imam bin Ahmad bin Hanbal berkata, aku ini menghadiri kematian ayahku. Di waktu tanganku memegang secara kain untuk mengikat jenggotnya ini, karena sakitnya berat itu sakaratul maut itu, tiba-tiba beliau tidak sadar. Lalu sadar kembali, beliau mengatakan dan mengisyaratkan dengan tangannya,
Dia berkata, tidak, sampai kapanpun tidak. La wallahi la abadah. Ya. Dalam satu riwayat yang disampaikan bukan dari jalurnya Imam Al-Qurtubi, beliau Imam Ahmad mengatakan, wallahi tidak, wallahi ba'ud, menjauhlah kamu. Kenapa kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ketika sakitnya berat tiba-tiba mengucapkan itu? Maka kemudian anaknya berkata, wahai ayah, apa yang kamu maksudkan ketika kamu mengucapkan semacam itu? Kenapa kamu mengucapkan itu? Maka kemudian Imam Ahmad berkata, sesungguhnya setan itu berdiri di hadapanku, dia mencengkramku dengan ujung-ujung jarinya. Lalu kemudian dia berkata, hei Ahmad, menurutlah kamu kepadaku. Maka tapi aku katakan kepadanya, tidak, sampai kapanpun, abadan, selama-lamanya tidak akan pernah aku mengikuti kamu. Dalam riwayat yang lain yang tadi saya sampaikan, menjauhlah itu apa? Ketika setan datang kepadanya, lalu setan ketika datang kepadanya, setan itu berkata, Imam Ahmad, kamu itu orang yang alim, orang yang besar, diikuti oleh ribuan orang, gitu. Dan tidaklah setan itu ketika datang kepadaku untuk memujiku supaya aku sombong di penghujung umurku. Aku katakan kepada setan itu, la ta'ud, jauh kamu, menjauh. Masya Allah. Imam Ahmad itu takut betul untuk jadi sombong dengan ilmunya. Di situ kita menjumpai Imam Ahmad, Pak. Jadi kita harus pahami, Imam Ahmad ini sakit sebelum akhirnya beliau meninggal dunia. Dan ada yang menarik dari sakitnya Imam Ahmad, Pak. Imam Ahmad itu ketika sakit, awal-awal beliau ketika sakit itu kadang-kadang beliau itu mengerang sakit ketika dalam kondisi merasakan perih. Lalu ada sahabatnya datang ke Imam Ahmad. Imam Ahmad, jangan mengerang. Aku khawatir erangan kamu dimasukkan termasuk dari perkataan yang akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kemudian dibacakan satu ayat dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang diucapkan kecuali disaksikan Raqib dan Atid. Setelah itu, Pak, Imam Ahmad ketika sakit, seberat apapun perih yang dirasakan Imam Ahmad, tidak pernah sama sekali beliau mengerang. Karena takutnya kalau erangan itu dimasukkan dalam catatan yang akan diperlihatkan kepadanya nanti. Artinya apa, Pak? Bukan berarti kita ngerang sakit tidak boleh. Tidak, bukan itu artinya. Artinya adalah semangatnya para salaf itu jaga lisan. Sampai urusan ngerang aja mereka takut kalau dimasukkan dalam urusan besar ketika akan ditampakkan oleh Allah pada waktu hari kiamat. Insyaallah. Nah, Imam Ahmad akhirnya ketika meninggal dunia semacam ini, maka inilah yang kemudian akhirnya menjadikan kita memahami ini dalil tambahan yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Setan itu datang. Dan apakah setan itu wujudnya sama? Tidak, wujudnya antara Imam Ahmad dengan yang lainnya mungkin berbeda, tapi yang jelas dari apa yang dipaparkan dan dijabarkan oleh Imam Al-Qurtubi, berarti setan itu datang kepada kehidupan manusia ketika akan meninggal dunia. Tentunya kata para ulama, masing-masing setan yang datang kepada setiap manusia itu beda-beda dan tidak bisa disamakan. Maka kemudian yang lain lagi disampaikan di bawahnya lagi, saya katakan bahwasanya saya sendiri pernah mendapati guru kami Al-Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi. Beliau ada di Benteng Iskandaria. Dia berkata, aku menyaksikan kematian saudara guru kami Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi. Maka ketika dia menghadapi maut, maka dikatakan kepadanya, ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Tetapi ternyata dia ketika ditalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia mengatakan enggak. Ya. Maka kemudian kaget itu. Lalu kemudian ketika sadar kami ceritakan itu, ternyata dia belum sampai sakaratul maut. Sakitnya berat tapi belum sampai sakaratul maut. Sadar dari sakitnya, maka kemudian dijelaskan kepadanya. Lalu dia menjawab, ada dua setan yang datang kepadaku. Yang pertama datang dari arah kanan, yang kedua datang dari arah kiri. Satu di antaranya mengatakan, matilah kamu dalam agama Nasara. Ya, matilah kamu dalam agama Nasara karena itu adalah agama yang terbaik.
Satu setan lagi mengatakan, matilah kamu dalam agama Yahudi karena itu agama yang terbaik. Maka aku katakan kepada setan-setan itu, tidak. Itulah yang aku ucapkan. Aku bukan menolak kalimat talqin yang kalian ucapkan, tetapi aku menolak setan ketika mengajakku untuk masuk kepada Yahudi dan Nasara. Insyaallah. Ya, ini benar. Misionaris saja Pak, manusia itu akan ngajak manusia kalau sakit itu kalau bisa dijadikan untuk pindah agama kalau mampu. Itu manusia, apalagi setan dalam bentuk jin. Makanya riwayat-riwayat ini mempertegas dari apa yang kemudian sering kita dapatkan. Sesungguhnya setan itu ada. Setan itu datang menghimpit kita, lalu kemudian menjadikan setan itu kemudian menginginkan kita supaya kita terjadi penyimpangan dalam agama kita. Dan itulah yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Makanya kalau kita paham tentang masalah ini, Masya Allah, meminta kebaikan dalam akhir kehidupan kita, yaitu meminta husnul khatimah. Makanya sampai Syekh bin Baz, Pak, salah satu ulama besar, sampai menyampaikan ada 3 doa yang harusnya dilazimi oleh kita dalam setiap sujud ketika kita sholat. 1, minta husnul khatimah. 2, minta istiqomah. Yang ketiga, minta supaya kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah setiap kita bersujud. Karena 3 perkara itulah yang dibutuhkan ketika nanti kita pulang kepada Allah. Ya, dicengkeram, lalu kemudian setan datang untuk kemudian menggoda kita. Apakah setan ketika datang kepada kita lalu menggoda kita hanya untuk berpindah agama? Imam Qurtubi lalu menjelaskan, kadang-kadang setan itu datang kepada kita untuk menyerupai satu kegiatan yang sering kita lakukan dalam dosa dan kemaksiatan, supaya dosa dan kemaksiatan itulah yang kita ucapkan ketika kita meninggal dunia. Jadi ketika kita sudah paham bahwasanya betul-betul setan itu datang kepada kita ketika meninggal dunia, tadi kita memahami dari riwayatnya Abdullah, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, setan itu ngajak kita supaya berpindah agama. Tapi dalam riwayat yang lainnya disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, sesungguhnya tidaklah seseorang ketika akan meninggal dunia, ketika setan itu datang, setan itu akan menyerupai kita dengan semua perbuatan buruk yang pernah kita lakukan, dan akan menyerupai teman-teman buruk yang pernah kita pergauli ketika kita sehat dan hidup. Itu yang datang kepada kita dan menjadikan kita ingat kepada dosa itu ketika mau mati. Makanya Imam Qurtubi lalu menyampaikan, ada orang-orang yang ketika mau meninggal dunia itu ngucapin hal-hal yang buruk. Ada yang kemudian disampaikan oleh Imam Qurtubi, orang di Syam itu ada orang yang kemudian ketika mau meninggal dunia ditalkin dia dengan ucapan la ilaha illallah. Lalu kemudian orang itu, kata Imam Qurtubi, malah mengucapkan satu kata, tuangkanlah lagi minuman untukku, askini bisurbati ma'in, tolong tuangkan air lagi, tolong kasih saya minuman lagi. Ditalkin la ilaha illallah, kata Imam Qurtubi, tapi mengucapkan itu. Ketika dia meninggal dunia, mati, ditelusuri, ternyata dia peminum khamr. Dan itulah yang muncul ketika dia itu akan meninggal dunia. Masya Allah. Ada lagi yang kemudian ketika ada orang itu akan meninggal dunia, lalu kemudian dikatakan kepadanya, yaitu talqin dan kalimat-kalimat yang baik sebelum dia meninggal dunia, justru dia malah berkata 10, 11, 12. Ditalqin, tapi 10, 11, 12. Ternyata setelah ditelusuri, kata Imam Qurtubi, sesungguhnya dia itu pegawai kantor yang sibuk dengan hitungan dan anggaran, Pak. Seluruh hidupnya itu terdominasi ngitung terus, sampai tidak pernah ibadah gara-gara ngitung terus. Bukan berarti bapak nggak boleh jadi bendahara loh ya. Bendahara tidak haram selama yang kita hitung harta yang halal, silahkan. Tapi yang dimaksudkan di sini kisah nyata yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, orang tersebut itu tidak ada yang dia pikirkan kecuali anggaran dan kecuali hitungan, terus setiap pagi, setiap siang, setiap sore, sampai kata-kata itulah yang keluar ketika ditalqin. Makanya berbicara masalah omongan, kita juga harus paham omongan itu akan kemudian direkam di bawah alam sadar kita, dan biasanya itu akan keluar, Pak, ketika kita dalam kondisi sudah tidak sadar lagi. Makanya orang kalau sudah sering ngomong buruk-buruk itu, hati-hati loh, bisa jadi kita akan dimatikan dengan kalimat buruk yang sering kita ucapkan
Karena setan itu akan mengingatkan itu kepada kita ketika kita akan meninggal dunia. Maaf ya Pak, kalau ada orang yang suka ngomong anjir gitu ya, waliyadzubillah, anjir gitu, walaupun bercanda gitu, hati-hati loh. Bisa jadi nanti ketika pas mau meninggal dunia ditalkin la ilaha illallah, anjir gitu. Karena kebiasaannya ngomong itu selama hidupnya. Baik itu dalam kondisi dia bercanda ataupun dalam kondisi serius. Karena Imam Qurtubi menyampaikan kepada kita, setan itu datang bukan hanya menggoda kita supaya keluar dari agama Allah, tapi setan itu menggoda kita dalam bentuk mengingatkan kembali dosa-dosa yang telah kita lakukan dulu ketika bermaksiat dan tidak bertobat sampai mau mati. Itu yang akan dilakukan oleh setan untuk menggoda kita ingat kepada dosa itu. Makanya Imam Qurtubi juga menyampaikan kan, ada seorang yang kemudian ketika ditalkin dia justru mengucapkan nama perempuan. Ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan, dia ngejar perempuan itu, tapi perempuan itu tidak menerima cintanya. Nama wanita itu yang dia ucapkan ketika meninggal dunia. Makanya hati-hati membiasakan omongan. Makanya kalau saya ditanya latah itu bukan penyakit Pak, latah itu kebiasaan. Orang sampai bisa ngomong kodok, ya karena biasa ngomong kodok, dia keluar. Makanya ada jamaah saya bapak-bapak dulu, 5 tahun lalu, 4 tahun yang lalu lah. Ada di antara jamaah itu yang suka ngomongnya gini. Kalau mau bercanda itu, si, bukan cici ya, si, bercanda orangnya baik. Tapi suka kalau bercanda gitu, si, Ustaz, si. Saya bilang, Pak, jangan diulangi lagi Pak, jangan dengar kayak gitu lagi. Loh kenapa Ustaz? Nanti Bapak mau nggak kalau pas lagi sakratul maut saya talqin gitu, la ilaha illallah, si. Tapi alhamdulillah setelah itu nggak mau lagi dia ngucapin itu. Kalimat yang kita biasakan, dosa yang kita kerjakan, maka itu yang kemudian akan diperlihatkan. Orang yang sering nonton porno, ya itu yang dia lihat ketika mau meninggal dunia. Orang yang kumpul dengan sesuatu yang buruk, setan itu ngerti. Track recordnya kita semua hidup tuh tahu, setan tuh ngerti ini orang ini tobat atau tidak tobat. Setan tuh tahu Pak, itu yang akan diambil supaya orang ini akan mengingat itu ketika akan meninggal dunia, dan yang diingat itu kemaksiatan itu. Makanya sampai syirik tidak bisa mati-mati. Ya dosa aja bisa menjadi sebab sulh khatimah, apalagi syirik Pak. Tanya sama orang-orang yang mati, yang hidupnya bawa syirik Pak, bawa benda-benda apa yang menjadi tempat-tempat kesyirikan di dalam tubuhnya itu. Matinya susah Pak. Matinya susah. Baru kemarin 2 hari yang lalu saya ditelepon salah satu jamaah Bintaro, dia punya kerabat gitu. Matinya susah, kesakitan, matanya melotot gitu. Terus sampai kemudian anaknya nanya sama ibunya, ini bapak punya apa sih Bu, kok kayak gini meninggalnya, kok susah Bu gitu. Ada itu beberapa barang ditaruh di lemarinya nak, Masya Allah itu. Sampai kerabatnya nelpon saya, terus barang-barang ini kami apakan Ustaz? Sudah dihancurkan, dibakar. Baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Karena apa? Orang yang bawa syirik sampai mati, kata Rasulullah, fa'in mutta ala dzalika ma'aflah ta'abada. Sampai Rasulullah berkata, kalau kamu mati bawa barang-barang kesyirikan, tidak akan selamat kamu, tidak akan beruntung dunia dan akhirat kamu kalau sampai membawa barang itu sampai mati. Dosa aja bisa muncul Pak. Makanya membiasakan kata-kata yang baik itu, maka bisa jadi itu akan menjadi penolong kita ketika kita nanti dalam kondisi meninggal dunia. Coba sesekali Pak, Bapak tanya sama pegawai di rumah sakit. Rumah sakit itu kadang-kadang ya, ada orang ketika habis dioperasi belum sadar itu Pak, belum sadar 100% biusnya itu. Kadang-kadang dia bisa berzikir itu. Kenapa bisa berzikir? Mungkin kebiasaan pasien itu berzikir. Masuk di bawah alam sadarnya, keluar ketika dia dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar. Apa yang biasa dia ucapkan. Makanya sampai kita mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu abdin yub'atsu ala ma mata alaihi. Semuanya manusia itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan dia. Orang pengen mati sujud, tidak pernah sujud, nonsen, mustahil kita bisa mati dalam keadaan sujud itu. Karena setiap dari kita akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Makanya orang yang melakukan keburukan, main kartu, ya wes main kartu itu, main catur sampai berlebihan main caturnya, ya sudah bisa jadi kemudian ketika ditalkin dia akan gini-gini. Anak-anak muda yang yang TikTok gitu, bisa jadi ketika ditalkin gini-gini dia. Ya kan,
Karena kan Rasulullah menyampaikan, kullu abdin yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Karena itulah yang kemudian disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, betapa banyaknya peristiwa-peristiwa yang beliau serupa beliau jumpai dan itu banyak dia lihat dalam kehidupan beliau. Sama pula dengan kebaikan, Pak. Setiap kebaikan itu pada dasarnya kita sedang menanamkan kebaikan untuk menjadi kebaikan ketika kita akan meninggal dunia. Makanya husnul khatimah diberikan oleh Allah ketika kita membiasakan ketaatan. Ketaatan itulah yang membekas kepada kita dan ketaatan itulah yang menjadikan kita meninggal dunia dalam kondisi yang semacam itu. Makanya ada kan kisah, kita menjumpai setidaknya ada 2 kisah nyata yang saya pernah baca dari, kalau tidak salah dari negeri Mesir. Ada kisah nyata yang saya pernah dapatkan. Yang pertama, ada seorang muadzin 40 tahun dia dalam kondisi adzan, 40 tahun dia dalam kondisi adzan. Tidak digaji di satu masjid, dia adzan terus. Adzan terus. Sampai dalam kondisi berat itu, ketika sakitnya semakin berat, seakan-akan dia sudah mau sakaratul maut. Tapi anak-anaknya saat itu kumpul gitu, menyaksikan bapaknya ketika akan menghadapi sakaratul maut. Bapaknya itu, anak-anaknya itu melihat, kok seakan-akan bapak itu ada beban gitu. Apa yang kira-kira dipikirkan oleh bapak ya? Sampai kok kelihatannya bapak itu bebannya itu belum hilang gitu. Tiba-tiba bapaknya itu kayak diem gitu. Sampai anaknya berkata, seakan-akan ayah saya itu, kata anak-anaknya itu, ayah saya itu sedang ngomong sama Allah, ya Allah, kasihlah saya izin untuk adzan sebelum meninggal dunia. Saya sudah adzan 40 tahun ya Allah. Seakan-akan ayah saya ngomong gitu. Baru ketika ayah saya kayak gitu, tiba-tiba ayah saya memberikan isyarat supaya didudukkan. Didudukkan ayahnya, Pak. Didudukkan, kemudian adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan dia. Sampai kalimat La ilaha illallah. Meninggal dunia, ambruk, meninggal dunia persis dengan apa yang dia persiakan 40 tahun dan dengan kalimat itu dia dimatikan oleh Allah. Kisah nyata ini di daerah Mesir. Ada kisah nyata lagi, yaitu ketika ada salah satu kapal yang kemudian tenggelam. Lalu ketika sebelum tenggelam kapal itu karam itu, maka kemudian ada suami istri di satu kamar kapal tersebut. Kemudian ketika sudah kapal itu mau tenggelam, maka suaminya itu mengkondisikan betul supaya istrinya, ya cepat ini kapal mau tenggelam gitu. Ternyata suaminya sempat kesal dalam tanda kutip ketika mendapati istrinya berkata, nanti dulu. Saya pengen nyari hijab saya. Suaminya ngomong, ya Allah, ini kapal ini mau tenggelam, ngapain kamu nyari jilbab? Ngapain kamu nyari hijab? Saya tidak akan pernah ketika mati dalam kondisi terbuka aurat saya ketika kembali sama Allah. Cari Pak hijabnya, ketemu pakai hijabnya. Sampai dikisahkan kapal itu tenggelam, sampai semuanya berada dan mengapung di atas lautan, sampai kondisinya istrinya tenggelam. Dan sebelum tenggelam, istrinya sempat berkata kepada suaminya, Araditani, kamu itu ridho nggak sama diriku? Kemudian suaminya bilang, ya Allah, kamu kondisi gawat kayak gini masih tanya saya ridho sama kamu enggak? Enggak. Tolong, kamu ridho nggak sama saya selama saya menjadi istrimu? Kemudian suaminya berkata, saya ridho kamu jadi istriku. Pada saat itulah dia mengucapkan itu, tiba-tiba dipisahkan dengan gelombang yang besar, pisah dia sama istrinya. Tahu-tahu istrinya sudah meninggal dunia, tenggelam, dan beliau selamat. Dan sampai ketika beliau menyampaikan kisah ini, sampai kemudian beliau berkata, semoga saya bertemu dengan istri itu nanti di surga. Di situ kita paham, Pak, kebiasaan yang baik itu akan menjadi kebiasaan yang baik. Makanya ketika setan itu, maka yang kedua yang dilakukan setan selain membuat kita untuk kemudian kufur dan murtad dari agama Allah, maka setan itu akan menjebak kita supaya kita terus kemudian mengingatkan kita tentang dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ini loh pentingnya bagaimana taubat dan selalu memperbarui. Karena tidak ada orang yang kemudian candu terhadap perkara dosa, tidak ada orang yang candu terhadap perkara dosa, kecuali orang yang candu kepada dosa itu akan dimatikan oleh Allah dengan dosa yang telah dia rutinkan itu. Makanya kalau ada orang candu dengan dosa, ada dua yang Allah berikan menjadi hukuman. Satu,
Allah buka dosa itu dilihat orang lain, atau dua, Allah matikan ia dalam dosa itu sebagaimana setan menyerupai dia untuk melakukan dosa itu sebelum meninggal dunia. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami sesungguhnya setan itu akan datang dalam kehidupan ketika seseorang itu akan meninggal dunia. Makanya penting betul ketika kita mendapati kondisi ini sedang menimpa, yaitu kemudian sedang ada pada saudara-saudara kita ketika dia sakaratul maut, pastikan betul bagaimana kita mentalkinnya, bagaimana kemudian kita membimbingnya, mengingatkan tentang semua kenikmatan Allah yang Allah berikan kepadanya, penting betul. Makanya kan berkali-kali saya ingatkan, mungkin ada yang mungkin masih ingat, orang kalau sudah sakaratul maut yang nangis-nangis suruh pergi dulu supaya tidak menyesakkan dada orang ketika akan sakaratul maut, supaya tidak terbebani dengan suara, tidak terbebani dengan suara yang dia dapatkan dari orang menangis itu. Adik-adik kita yang nangis suruh pergi dulu, kalau mau nangis nanti di luar aja dulu. Diteguhkan hatinya, talqin la ilaha illallah. Mari dikatakan jangan mati kecuali pada agama Allah, la ilaha illallah. Terus sampai tepat akhirnya beliau meninggal dunia, maka baru selesai tugas kita takzim kepada orang yang kita cintai sampai dia menutup mata. Makanya orang kalau sudah di ICU Pak, kalau sudah kemungkinannya kecil banget, kalau kemungkinannya sudah kecil banget, lebih baik dibawa pulang. Kalau memang dokter mengatakan kemungkinannya kecil, sudah dibawa pulang. Yang bisa menjadikan dia panjang umur dan pendek umur bukan alat yang dipasang pada tubuhnya. Jadi jangan pernah beranggapan kalau kita nanti ngambil dia dari ruang ICU terus kemudian meninggal, kemudian kita berkata coba kalau alat itu masih dipasang. Jangan gitu, itu syirik gitu. Karena yang menjadikan umurnya panjang dan pendek itu Allah Pak, bukan alat Pak. Hari ini kan banyak masyarakat yang menganggap alat-alat itulah yang memanjangkan umurnya. Tidaklah, alat tidak bisa memanjangkan umur 1 detik pun tidak bisa. Dan biasanya setan itu akan datang supaya kita mengatakan andai kata kalau ada orang yang sudah meninggal ketika kita sedang sedih, coba kalau saya bawa ke rumah sakit sana, coba kalau saya bawa ke dokter sana, coba kalau saya bawa ke terapi sana. Itu perkataan setan, dan Allah dan Rasulullah sudah mengatakan jangan suka mengatakan andai, karena andai itu akan membuka pintunya setan untuk menggoda hati kita. Jadi kalau sudah ICU sudah berat gitu, sudah Pak, kalau sudah berat di ICU lebih baik dikondisikan, keluarga dikondisikan, kemudian dicarikan kamar yang biasa aja, kemudian kita talqin supaya kalimat itulah yang dia dengarkan, bukan setan yang dia dengarkan, dan kalimat Allah yang dia dengarkan sebelum dia meninggal dunia. Karena kita bertarung habis-habisan ketika orang itu akan meninggal dunia untuk mempertahankan keyakinan yang ingin kita tanamkan kepada orang yang kita cintai supaya dia tidak condong kepada kesesatan setelah ditiupkan oleh setan. Dan inilah yang menjadikan kita memahami bahwasanya Imam Al-Qurtubi menyampaikan adanya setan ketika kita akan meninggal dunia. Kemudian Imam Al-Qurtubi menyampaikan, ya, ada beberapa hal yang menjadikan seseorang itu begitu berat ketika ada sesuatu yang menyebabkan orang itu akhirnya terjebak kepada su'ul khatimah. Macam-macam yang disampaikan oleh beliau itu sesungguhnya perbuatan syirik menyebabkan orang su'ul khatimah, melakukan sesuatu yang tidak disunahkan Rasulullah bisa menyebabkan seseorang itu jatuh dalam perbuatan su'ul khatimah. Dosa yang dibiasakan itu akan menjadi penyebab su'ul khatimah. Berkumpulnya pada tempat yang buruk itu juga menjadi penyebab orang su'ul khatimah. Dan setan akan mendatangi manusia ketika manusia akan meninggal dunia. Itulah yang kemudian kita dapatkan dalam pelajaran kehadiran setan saat kita akan meninggal dunia. Kemudian kita pelajari, kita buka halaman ke-87. Kita mempelajari halaman ke-87 su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu tidak akan pernah ada kecuali ada kematian. Dinamakan khatimah. Khatimah itu penutup. Penutup itu kematian, dan penutup itu ada dua. Ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Ketika kita bicara tentang husnul khatimah dan su'ul khatimah, maka sesungguhnya dalilnya banyak. Husnul khatimah ada dalilnya, su'ul khatimah ada dalilnya.
Dan apa penyebabnya? Kapan seseorang dikatakan su'ul khatimah? Kapan seseorang itu husnul khatimah? Dan apa kisah-kisah yang terjadi di antara para nabi yang husnul khatimah dan kisah-kisah pada umatnya nabi yang su'ul khatimah? Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Sudah titit ini tanda husnul khatimah ya. Nah, sudah mau ada. Jadi ini yang dapat kita sampaikan. Saya tidak melanjutkan habis sisa. Habis sisa itu habis sisa itu Pak sunnahnya ketemu keluarga, dengerin unek-uneknya istri. Nah, saya tidak mau ngambil sunnahnya itu dari Bapak dan jangan ngambil sunnah itu dari saya ya. Jadi mari kita pulang dengarkan unek-unek istri kita, karena Nabi itu kalau habis sisa pulang didengerin itu kisah-kisah istrinya itu. Walaupun kadang-kadang kisahnya tidak penting, tidak apa-apa, dengerin aja, melegakan hatinya, karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan, tidak ada, insya Allah.